Pernah nggak sih kalian itu udah bantuin teman ngerjain tugas, terus pas mereka udah sukses, mereka lupa bilang makasih? Jujur, mungkin salah satu di antara kita di dalam hati agak merasa gundah gulana atau pas udah berbuat baik, terus nggak sengaja dengar orang lain malah ngomongin jelek tentang kita di belakang. Pasti rasanya udah mau tarik semua kebaikan yang udah pernah kita lakukan untuk dia. Sebenarnya hal itu memang normal kok, karena kita manusia yang secara alami memang suka untuk diapresiasi. Tapi sadar gak, rasa kecewa, capek hati, dan gondok yang kita rasain itu sebetulnya adalah sebuah alarm bahwa keikhlasan kita sedang diuji. Banyak orang berpikir ikhlas itu pasrah, kalah, atau rela dijadiin kaset kaki orang lain. Padahal dalam Islam, ikhlas itu adalah superpower, sebuah kekuatan paling mahal yang bikin mental kita gak bakal bisa dihancurin sama ekspektasi manusia. Inilah seni ikhlas tanpa tepi, tentang bagaimana caranya kita berbuat baik tanpa membuat hati kita merasa sakit. Kenapa sih kita sering capek berbuat baik? Jawabannya satu, karena kita masih naruh saham ekspektasi ke manusia. Kita bantu si A, kita berharap A baik ke kita ramah ke si B, kita berharap B nggak jahat ke kita. Begitu realitanya beda, kita langsung tumbang. Nah, Islam itu datang membawa konsep yang jenius banget bersama ikhlas. Secara bahasa, ikhlas itu artinya murni atau bersih dari campuran. Bayangin segelas susu murni, kalau ketetesan kopi dikit, warnanya pasti berubah. Dan kalau ketetesan racun dikit, akibatnya pasti fatal. Ikhlas itu kayak susu murni tadi, di mana amal kita murni total 100% hanya untuk Allah, barat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam, di tengah malam yang gelap gulita. Artinya, orang lain gak perlu lihat, gak ada yang perlu tahu. Bahkan diri kita sendiri pun gak perlu merasa paling berjasa karena cukup Allah yang menyaksikannya. Ketika kita menggeser fokus dari bagaimana penilaian manusia ke saya, menjadi bagaimana penilaian Allah ke saya, itulah keajaiban yang terjadi. Kamu gak akan peduli lagi orang mau bilang makasih atau enggak. Karena kamu tahu, gaji kamu bukan ditransfer dari rekening mereka, tapi langsung dari rekening langit milik Allah. Terus, bagaimana caranya melatih ikhlas di zaman sekarang yang serba pamer dan butuh validasi netizen? Ada 3 formula praktis yang bisa langsung kita praktekin hari ini juga. Pertama, potong jalur ekspektasi. Mulai sekarang, setiap kali mau bantu orang, mau kasih hadiah, atau mau kerja profesional, sebelum melangkah bilang ke diri sendiri bahwa kalian ngelakuin ini karena Allah. Dan tugas kalian selesai begitu bantuan ini berpindah tangan. Setelah itu, hapus memori itu dari kepala dan jangan diungkit lagi. Kalau mereka balas baik, alhamdulillah. Kalau mereka lupa atau bahkan jahat, hati kita aman karena dari awal kita nggak minta imbalan kepada mereka. Yang kedua, miliki amalan rahasia. Coba deh, miliki minimal 1 kebaikan dalam seminggu yang tidak ada satupun manusia pun yang tahu. Entah itu sedekah subuh lewat aplikasi atau anonim, beresin sajadah di masjid pas lagi sepi, atau doain temen yang lagi kesusahan. Amalan rahasia ini penting banget sebagai penguat iman, keikhlasan untuk membuktiin ke ego kita sendiri kalau kita bisa berbuat baik tanpa butuh tepuk tangan dari orang lain. Ketiga, pahami konsep transfer pahala. Kalau kalian udah ikhlas tapi tetap didolimi atau dijahati sama orang yang kalian bantu, jangan sedih. Ingat konsep transfer pahala dalam Islam, di mana pada hari kiamat nanti, kebaikan mereka bakal ditransfer ke kita juga, atau dosa kita dipindahkan ke mereka.
Kasarannya, secara spiritual kita nggak pernah rugi. Tapi kenapa harus pusing? Teman-teman, hidup di dunia ini sebentar banget kalau cuma dihabisin buat menyenangkan semua orang. Pasti capek karena kita nggak akan pernah bisa bikin semua orang puas dan suka sama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Allah itu nggak melihat ke rupa kita, nggak melihat ke harta kita, tapi Allah melihat ke hati dan amal kita. Ikhlas itu emang berat di awal karena ego kita harus ditekan sampai habis. Tapi begitu kita berhasil menguasai seni ikhlas ini, kalian pasti ngerasain merdekanya hidup yang sesungguhnya. Kalian gak akan gampang baper, gak gampang stres karena omongan orang, dan langkah kaki kalian bakal terasa ringan banget. Jadi, kebaikan apa nih yang mau kalian lakuin hari ini secara murni tanpa tapi? Coba tulis di kolom komentar ya. Atau kalau mau dijaga kerahasiaannya, cukup niatin kuat-kuat di dalam hati sekarang juga. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat yang lain, jangan lupa like, share, dan follow akun ini. Mari kita tebar energi positif dan kebaikan lewat cara yang sehat. Terima kasih udah tonton sampai habis. Sampai jumpa di konten edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.